nah kita akan lanjutkan materinya ya. Kemarin kita udah sampai membuat user interface-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat menampilkan data dari database. Kemudian nanti kita akan melakukan editing dari datanya, atau kita akan menghapus dari data. Sampai situ aja. Nah, nanti di pertemuan hari Senin, ya Senin minggu depan, kita masih ke CRUD, yaitu untuk yang insert dan update-nya. Di hari Selasanya, baru kita masuk ke RESTful API-nya ya. Masuk ke RESTful API-nya. Oke, saya present dulu. Modulnya udah saya share di grup WA ya. Silahkan dibuka kalau pengen buka. Oke. Nah, seperti biasa, tools yang dibutuhkan ini ya. Jadi ini wajib ada, karena kalau tidak ada ini ya kita tidak bisa menjalankan aplikasi kita. Nah, kemudian kalau kemarin teman-teman sudah buat database, tapi kan belum buat table, ya. Nah, sekarang kita akan buat tabelnya. Nah, caranya silakan teman-teman buka localhost/phpMyAdmin kalau pakai SAM, atau kalau pakai tools yang lainnya disesuaikan aja di mana database servernya. Oke, saya belum start, jadi saya start. Saya pakai mem ya. Oke. Nah, kemudian di start. Nah, nanti ketika di start dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ketika muncul tinggal teman-teman pilih aja database yang udah dibuat di pertemuan selanjutnya. Ya, contohnya kemarin teman-teman udah buat namanya apa, kemudian underscore CI, atau nama databasenya apa, terserah. Pokoknya di-select dulu databasenya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya silakan dimasukkan name-nya. Ini nama dari databasenya. Kemudian ini adalah jumlah dari field atau kolom dari databasenya. Nah, di sini ada atribut atau field tadi ya. Ada 5. Sesuai dengan UI yang udah kita buat di pertemuan sebelumnya, yaitu ada nama, prodi, email, sama password. Nah, di ID yang harus kita ingat, dia tipe datanya integer dan panjangnya 11. Ya, default aja 11. Oke. Nah, setiap kita membuat table, itu dipastikan kita harus memiliki yang namanya ID. Ya, kadang-kadang memang ada orang yang persepsinya itu ketika membuat table, ID-nya email, atau ID-nya mungkin NIM, atau ID-nya NIK gitu kan. Nah, tapi kalau saya lebih baik atau lebih amannya ketika teman-teman mau buat sebuah table itu harus wajib ya, wajib hukumnya menambahkan ID ini. Jadi ID ini bisa jadi primary key atau unique value-nya nanti. Jadi ketika mau hapus atau mau update, nah itu tinggal mengarah ke ID aja, nggak usah ke NIK atau NIM yang sangat riskan ya, mungkin dari datanya itu. Nah, kemudian dari ID ini kita bisa juga sebenarnya untuk melakukan enkripsi datanya. Jadi ketika kita tampilkan data ID itu, ya yang dienkripsi ID-nya bukan NIK-nya atau NIM-nya. Kalau mungkin seorang hacker tahu NIK-nya berapa, nah itu lebih riskan lagi, ya. Nah itu, kemudian di sini ada prodi, ada email, sama password. Tipe datanya saya samakan semua karena di sini memang teks ya defaultnya. Saya kasih length yang maksimum 25, 25, 25. Nah kemudian yang di ID ini jangan lupa auto increment-nya di checklist ya. Saya tunjukkan dulu sebentar.
Karena kalau tidak di checklist berarti dia tidak, dia memang primary key, tapi dia tidak otomatis untuk menambahkan ID-nya, tidak auto increment. Nah ini ya. Nah ketika teman-teman buat nanti kan muncul seperti ini. Nah di sini untuk ID ya, kalau ID jangan lupa di sini dia primary key, kemudian auto increment-nya di checklist ya. Ya teman-teman udah tahu lah di belajar di BDD ya. Oke, nah itu. Nah setelah kita buat table user ya, kemudian kita akan menambahkan isi ya. Jadi biar nanti ketika kita mau menampilkan data itu muncul datanya. Nah cara ngisinya teman-teman pilih database-nya dulu, terus pilih tabelnya. Contohnya di sini saya udah buat database-nya, udah buat tabelnya, tinggal diklik aja. Kemudian di sini pilih menu yang insert ya. Pilih menu insert. Nah, di sini tinggal isi saja nama, prodi, email, password. Yang data pertama sesuaikan dengan nama masing-masing. Data yang kedua terserah lah, apakah mau nama mantan atau gimana terserah. Pokoknya diisi ya. Oke, nah untuk ID-nya itu nggak perlu diisi. Kenapa? Karena dia sudah auto increment tadi. Ya, jadi udah otomatis nggak perlu teman-teman isi. Oke, nah ketika sudah diisi, selanjutnya, nah untuk alur pembuatan aplikasi menggunakan framework CI ini, ya yang pertama, tapi ini persepsi saya sih, persepsi saya, tapi nggak tahu kalau mungkin persepsi orang lain seperti apa ya. Nah, kalau saya ketika ingin membuat sebuah sistem itu harus menganalisa dulu yang namanya database-nya ya. Database-nya dulu saya buat, saya rangkai seperti apa relasinya, seperti apa mungkin nanti view-nya, seperti apa transaksinya nanti. Nah, itu saya harus gambarkan dulu. Nah, makanya kalau di CI saya mengawali pembuatan aplikasi itu dari model ya. Nah, model inilah yang berhubungan dengan database. Semua query itu dilakukan di model ini. Apakah itu query insert, update, delete, atau select. Nah, itu semuanya dilakukan di dalam model. Sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu. Jadi seluruh data yang berhubungan dengan database, DCI itu dituliskan di model. Nah, ketika kita sudah buat, ya, ini belum saya buka juga. Ketika kita sudah buat modelnya, nanti kita bisa definisikan, ya. Jadi setiap kita membuat ini menurut saya sendiri juga. Jadi biar lebih terstruktur sih menurut saya. Jadi ketika kita pengen membuat model, itu harus mereferensi dengan table yang sudah kita buat. Contohnya di sini sudah ada user. Nah, berarti kita harus atau wajib membuat user model. Ya, membuat user model. Kemudian nanti kita buat table mahasiswa, contohnya di sini. Nah, nanti teman-teman harus mendefinisikan di sini mahasiswa underscore model, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya dibuat dulu, caranya gampang. Tinggal di klik kanan ya di sininya. Oh, ini yang project saya lama. Saya kasih saya demokan yang memang benar-benar belum dikerjakan ya. Nah, ini belum ada modelnya. Jadi saya harus buat dulu. Oke, sebentar. Nah, ini. Oke, nah di sini kan kok udah ada ya.
Sorry. Ini udah ada juga ternyata. Jadi intinya, jadi kalau teman-teman mau buat model ya pertama ya harus masuk ke dalam folder application, kemudian masuk ke folder model, kemudian diklik kanan aja new file, kemudian tuliskan user underscore model. Nah ini sebenarnya untuk penulisan namanya itu menurut pendapat saya juga biar rapi. Kadang-kadang kan ada yang nulis mungkin model underscore user, atau ada yang nulis user model langsung, atau ada yang nulis user model apa gitu. Nah, kalau saya standar saya penulisannya yang pertama itu user, artinya mereferensi ke table user. Jadi ketika nanti kita sudah memiliki banyak, mungkin ratusan table, itu nggak bakalan bingung. Jadi kita mau searching, kita mau melakukan query di table user, ya sudah kita tinggal cari aja yang nama modelnya itu user. Nah, ketika kita searching, nanti dia akan muncul. Nah, itu mempermudah kita juga. Nah, begitu juga dengan controller. Nah, kalau di controller nanti kita buatnya itu sesuai dengan nama table saja. Nggak perlu underscore model lagi. Karena nanti saya akan jelaskan lah di materi yang selanjutnya. Jadi intinya ini ya, alur penulisannya user underscore model. Nah model ini ya sebenarnya nggak usah model, nggak masalah juga. Tapi kalau saya definisikan biar tahu mana sih yang model, mana sih yang controller, ya. Nah seperti itu. Jadi saya definisikan di sini user underscore model. Nah tapi kalau untuk di modul ya silakan diikutin aja ya standar saya. Kalau teman-teman mungkin nanti mau ngerjain project yang lain ya bebas saja, nggak wajib ya. Contohnya kayak kemarin ketika kita membahas materi versioning, ketika kita ingin buat repository, kebanyakan saya lihat laporannya itu ada dir-nya, ada strip dir gitu. Padahal itu bukan wajib, ya, tidak wajib, ya. Jadi itu mungkin ketika saya jelaskan kan ini cuma inisialisasi aja, jadi nggak harus minus dir gitu. Mau nama aja pun tidak masalah, mau pakai underscore pun tidak masalah, ya. Yang penting setiap penamaan itu mudah dimengerti oleh programmernya, yaitu. Oke, nah untuk isinya itu jadi kita buat nanti teman-teman ketik aja ya. Kalaupun mau cepat, saya contohkan aja di sini ya. Nah ini sebenarnya ini nggak perlu, nggak apa-apa sih. Ini cuman ketika mungkin filenya itu kosong, ya kita atau URL-nya nggak ada gitu. Nah itu nanti akan keluar ini, keluar dari halaman ini, keluar dari file user model. Nah cara cepatnya ya tinggal manfaatkan bantuan dari si VS Code ini, contohnya kelas. Tinggal diketik aja kelas, nanti dia keluar. Masukkan nama kelasnya apa. Ya. Nah, nanti sampai seperti ini ya. Nah, di sini kelasnya itu user model. Nah, setiap kita membuat kelas di dalam framework CI ini harus sama ya. Harus sama nama kelasnya dengan nama file. Kemudian harus diawali dengan huruf besar. Ini diingat-ingat ya, harus diawali dengan huruf besar. Kenapa? Karena kemarin banyak ada kejadian ketika ada alumni anak TI itu, jadi dia ketika di lokal jalan gitu, jalan aplikasinya, project PA-nya jalan. Tapi suatu ketika dia mau hosting ke dalam server PCR. Nah ternyata error, nggak mau jalan kontrolernya, nggak mau jalan aplikasinya. Nah, ketika ditelusuri ternyata masalahnya antara nama file yang ada di user, nama modelnya ini, contohnya di sini U-nya besar. Nah, di sini ditulis U-nya besar, tapi
ketika di kelasnya dia panggilnya kecil atau buatnya kecil, punya kecil seperti ini. Nah, itu akan bermasalah ya di server. Makanya saya tekankan lagi ketika teman-teman buat nama kelas di CI ini harus sama nama filenya dengan nama kelasnya. Ya sebenarnya kalau dari aturan ya nggak ada masalah meskipun nama filenya user model, di kelasnya di sini teman-teman panggil user aja ya nggak masalah. Tapi kalau menurut saya lebih gampang biar lebih mudah dipahami juga coding kita sesuai dengan pengertian dari atau kelebihan dari framework kemarin kan. Jadi mudah dikembangkan oleh kita atau oleh orang lain. Nah, makanya di sini kita buat standar nama file harus sama dengan nama kelas ya. Oke, itu. Nah, kemudian di sini ada public table user. Nah, ini variabel ya, variabel. Kemudian di sini adalah value-nya. Value-nya adalah user. Nah, di sini ada public, artinya sama seperti di Java ya. Kalau di Java kan ada type-nya, tipe datanya ada jenisnya. Apakah itu public? Kalau public berarti bisa diakses ke seluruh kelas. Kalau private berarti dia hanya di kelas itu. Atau default dia hanya di dalam satu baris kelas itu ya kalau nggak salah. Nah itu. Nah di sini kita definisikan public karena kita mau akses ke seluruh metode ya. Nah ini value-nya adalah user. Jadi biar lebih dinamis sih menurut saya ketika nanti kita mau ganti nama usernya itu pakai S, ya udah tinggal ganti aja di sini S. Atau kita mau buat CRUD table baru gitu kan. Nah, atau kita mau buat CRUD mahasiswa, ya sudah di sini tinggal ganti aja nama tabelnya mahasiswa. Selesai semua masalah yang ada di model. Nah, itu. Kemudian di sini ada function construct. Nah, ini wajib ya. Oh ya, sorry, di sini lupa. Di sini ada extend CI model. Nah, extend CI model ini jadi kita bisa memanfaatkan library yang ada di CI untuk melakukan komunikasi ke database langsung. Ya. Jadi biasanya dulu kan kalau kita buat pakai native itu kan harus MySQL, kemudian hostnya apa, portnya berapa gitu kan, username-nya apa, password-nya apa gitu kan. Nah, kalau kita gunakan ekstensi model, nah itu tinggal kita panggil aja di sini. Aturannya yang pertama this ya, kemudian db. Nah, itu karena kita ekstensi model dan di dalam config kemarin kita sudah setting ya. Sudah setting di sini mana kemarin ya? Nah, di library sudah kita set. Artinya library database dari CI itu akan kita gunakan di aplikasi ini. Nah, di sini udah kita definisikan. Nah, di sini ekstensi model, kemudian di dalam sini ada method constructor ya. Teman-teman udah tahu lah seharusnya method constructor itu apa, udah lulus semester 2 ya. Mata kuliah PBO. Nah, selanjutnya di sini ada metode get ya. Sebenarnya nama metodenya bebas, apakah teman-teman mau kasih nama select atau ambil data atau apa terserah bebas. Nah, tapi di sini saya buat get ya. Dibuat get. Kemudian di sini ada thisDB. Nah, thisDB ini adalah standar query dari kode igniter atau CI. Jadi kalau di Laravel kan teman-teman udah belajar tuh ada yang namanya ORM, Object Relational Model ya. Kemudian ada juga Eloquent Model, kemudian ada juga Query Builder. Nah, begitu juga dengan CI. Cuman di CI ini hanya satu saja. Kalau di Laravel kan ada 3 jenis, tinggal kita pilih mau pakai yang mana, mau pakai ORM atau mau pakai Query Builder atau mau pakai Eloquent, ya kan? Oke, nah di sini standarnya ini. Jadi ketika kita mau query itu diawali dengan thisDB.
Ingat-ingat ketika kita mau melakukan komunikasi ke database, nah itu harus diawali dengan this DB. Nah, kemudian selanjutnya itu ada parameter yang bisa kita gunakan. Get, contohnya di sini get, ya. Nah, get ini artinya kita sama seperti select kalau di query-nya ya, artinya itu sama seperti form, ya. Jadi kita mau ngambil data, biasanya kan select bintang from mana gitu kan. Nah, nanti di sini get ini sama seperti from, ya. Nah, di sini di tabelnya ini adalah nama tabelnya. Nah, kalau di sini kita this di sini memanggil tabel yang ada di sini ya, variabel tabel ini. Kenapa kita pakai this? Karena dia memang variabel public. Jadi kita harus pakai this. Kalau nggak pakai dia bakalan error, nggak bisa kepanggil si tabel itu. Ya, sama seperti di kita belajar Alpro atau PBO ya. Di Java kan kalau kita punya kelas, kita manggil variabel di kelas tersebut ya Pak harus pakai this titik apa gitu. Nah, itu. Nah, di sini get. Jadi sama seperti select bintang ya. Kalau di sini bintang ya. Bintang from nama tabelnya apa? User. Nah, selanjutnya parameter selanjutnya di sini adalah result. Result ini ya hasil keluaran dari query tadi. Kalau kita lakukan select bintang from user, nanti dia keluar 2 baris atau dua baris. Nah, kalau untuk result ini 2 baris itu akan dijadikan array. Jadi akan ada 2 array ke 0 sama 1 ya. Kemudian ada juga dia bisa dikeluarkan dalam bentuk fetch array, fetch assoc, sama row ya. Tapi kalau datanya lebih dari 1 itu teman-teman harus menggunakan result ya. Tapi kalau datanya cuma 1, nah itu bisa menggunakan row ya. Nah itu. Jadi ini saya ulangi lagi di sini adalah standar penggunaan koneksi ke database ya. This DB, this panah DB, kemudian get ini sama seperti select bintang from nama tabelnya apa, contohnya di sini user, berarti select bintang from user, kemudian resultnya hasilnya kita simpan ke dalam array. Nah itu, jadi teman-teman nggak perlu lagi, mungkin kalau nyimpan data dalam array nggak perlu lagi ya dilakukan query kan. Kalau dulu native kan di query dulu, baru di while loop kan, kemudian nanti disimpan ke dalam array datanya, nggak perlu. Nah kalau di sini tinggal query, kemudian resultnya kita outputkan dalam bentuk array. Nah itu ya. Nah ini fungsinya biasa standar ya. Nah kemudian kita buat function lagi di sini, di yang baris ke-16, get underscore ID. Nama fungsinya bebas saja, terserah. Tapi ini saya kasih get ID, get underscore ID. Artinya kita bisa melihat data user tadi berdasarkan ID. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan edit data. Kalau kita pengen edit data, kan harus kita cek dulu ID-nya berapa sih yang mau diedit. Nah, itu kita buat fungsinya di sini. Nah, ID yang dikirimkan itu akan ditampung di dalam parameter, ya kan? Ditampung di dalam parameter, kemudian di sini kita lakukan komunikasi ke database. Nah, komunikasinya sama, diawali dengan thisDB, kemudian di sini where. Where ini ya sama seperti query di Laravel, di SQL ya. Jadi kan ada select bintang from mahasiswa where name-nya berapa, ya kan? Nah, kalau di sini sama. Jadi kita definisikan where-nya dulu. Artinya kita mau filter nih, saya mau nyari user yang ID-nya 1. Nah, berarti di sini where ini adalah nama atributnya atau nama field yang ada di table user tadi.
ya, karena kita akan searchingnya by ID, ya berarti di sini ID. Kalau searchingnya by name, ya berarti nama. Kalau searchingnya by email, ya berarti email di sini. Nah, ini value yang ditampung tadi. Value ya, contohnya di sini ID-nya value-nya 1. Nah, nanti dia akan dicari di sini. Apakah ID-nya sama dengan 1? Sama seperti sama dengan ya. Nah, itu di sini. Nah, kalau teman-teman mau contohnya mau searchingnya tidak sama dengan atau mungkin kurang dari atau lebih dari, nah itu bisa juga ditambahkan di sini, di sininya seperti ini. Nah ini lebih dari, ini kurang dari gitu. Tapi kalau secara standar ini sudah sama seperti sama dengan defaultnya. Jadi nggak perlu kita definisikan lagi. Nah itu. Kemudian di sini setelah kita cari nih ID mana yang akan kita tampilkan, kita cari. Nah selanjutnya ya kita harus select, kita ambil, ya kan, atributnya apa saja yang mau diambil. Nah select bintang from, langsung get nama tabelnya. Berarti query-nya yang 2 baris ini itu sama seperti select bintang from nama tabelnya apa, user, berarti select bintang from user, where ID-nya ini, kemudian di sini ID yang akan dikirimkan. Ya kan? Nah, yang berbeda adalah di hasil akhirnya. Di sini saya simpan dalam bentuk row. Ya. Kalau result tadi itu untuk menangani data lebih dari 1. Ingat ya. Result untuk menangani data lebih dari 1. Ini. Untuk row itu untuk menangani data yang lebih dari 1, sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nanti ada juga namanya num rows untuk menghitung hasil dari query-nya berapa sih hasilnya. Nah, itu ada juga num rows. Tadi saya sebutkan ada fetch sock, ada fetch array dan lain-lain. Itu silakan di searching aja. Tapi secara umum yang paling sering digunakan itu adalah result dan row. Ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada delete. Ya. Sama seperti kita lakukan delete di dalam query, ya. Kalau kita ingin menghapus semua data ya berarti delete from nama tabelnya apa. Nah, biasanya kan untuk CRUD ya pasti kita harus menghapus ID tertentu. Makanya di sini harus didefinisikan ID mana sih yang mau dihapus. Oke, sudah tahu. Kita tampung ID-nya di sini contohnya 1. Kita tampung di variabel ID ini. Nah, selanjutnya di sini kita cari ya, this DB ya standarnya tadi, where kita cari ID-nya. Kemudian di sini ada variabel ID yang memanggil di sini ada variabel ID yang memanggil ini, yang mana value-nya itu 1 tadi. Ya. Oke, udah dapat nih ID 1. Nah, selanjutnya mau kita apain? Mau kita hapus. Oke, nah kalau kita hapus ya tinggal this db delete. Ya. This db delete. Nah, ketika kita udah hapus, ya harus kita definisikan dulu. Hapusnya tabel apa gitu. Nggak mungkin kita mau menghapus ID nggak ada tabelnya. Nah, makanya di sini kita definisikan tabelnya. Oke, nah ketika sudah berhasil ya pasti akan terhapus datanya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah kemudian di baris yang ke-27 ini, saya buat function insert. Ya, di function insert ya gunanya untuk melakukan penyimpanan data. Jadi kalau teman-teman mau buat function yang lain, simpan gitu ya nggak masalah ya. Yang penting ikuti aja standarnya. Nah, di dalam insert ini, kita akan, jadi kalau kita di model ini, ya, ketika ada pengiriman data,
ke database, itu harus ada parameter yang akan ditampung atau diterima. Contohnya insert. Nah, insert itu kan ada parameter yang dikirim. Berarti kan dia ngirim nama, email, prodi, sama password. Ya kan? Kalau tadi delete, pasti dia ngirim ID. ID berapa sih yang dihapus gitu. Tadi kalau kita mau mencari ID, get ID, kita mau filter ID-nya. Nah, itu kan ngirim ID juga. Nah, makanya dia harus ditampung di dalam parameter. Begitu juga dengan insert ini. Kita mau ngirim email, kemudian password, prodi, sama nama. Nah, itu kita akan tampung dia dalam satu array, nanti baru kita kirim ke dalam model. Ya, apakah bisa kita pisah-pisah gitu? Saya pengen tampung nama di variabel nama, saya pengen tampung password di variabel password, saya pengen tampung email di variabel email, saya pengen tampung apa namanya? Jadi prodi di tabel prodi. Apakah bisa? Bisa. Ya, bisa. Tapi ribet. Nanti harus didefinisikan entity-nya apa, variabelnya apa. Entity-nya apa, variabelnya apa. Baru di-insert. Nah, tapi kalau kita gunakan array, nanti kita langsung definisikan aja di controllernya. Jadi nanti di controllernya itu entity-nya nama, variabelnya nama, value-nya yang akan di-insert itu si variabel nama. Nanti kita definisikan prodi, nanti kita akan ambil data prodinya. Nah, nanti di sini tinggal insert saja. Ya, this db insert, ya. Kemudian di sini this table. Artinya user, sama seperti insert kalau di query ya, insert into value-nya apa. Ya, insert into user, value-nya apa, entitasnya apa urutannya. Biasanya kan di depan, setelah atau sebelumnya. Sebelum value kan ada value yang entitas yang akan di-insert, ya kan. Nah, di sini kita akan definisikan langsung di stable user, langsung ke datanya apa. Ya. Nah, itu. Jadi nggak perlu lagi satu-satu didefinisikan gitu, nggak perlu. Jadi sesuai yang nanti dari controller, kita kan tampung tuh datanya dari view. Tampung, kemudian nanti kita definisikan atributnya apa saja, baru value-nya nanti value dalam bentuk array itu akan di-insert ke dalam database. Nah, itu. Kemudian di sini kita lakukan update. Kalau tadi insert. Nah, update ini sebenarnya sama seperti insert, ya kan? Cuman yang membedakan itu adalah karena kita ingin melakukan edit, pasti kita butuh ID mana sih yang mau diedit. Nah, gitu kan? Nah, makanya di sini kita akan kirim parameter semuanya, semua data yang di-input si user, kemudian nanti kita akan cari ID mana yang akan dilakukan perubahan, ya, atau yang akan diedit. Nah, makanya di sini kita definisikan variabel where tadi, ya, this db where id $id. Nah, baru di sini this db update nama tabelnya apa, ya, sama seperti insert tadi, kemudian datanya dalam bentuk array. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu ya intinya. Jadi silakan teman-teman ikuti yang di modul, silakan ketik ya, jangan di copy paste karena memang nggak bisa. Oke, nah itu ini penjelasannya udah tadi saya jelaskan. Nanti ini silakan diisi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah buat model, ya kan, udah tahu nih kita akan melakukan insert, kita ingin melakukan update, kita ingin melakukan delete, kita ingin melakukan searching by ID. Kita udah definisikan semua proses CRUD tadi. Create berarti di insert, read itu berarti di get atau di get ID,
Kemudian update ada di update tadi, delete ada di delete tadi di model. Nah, sekarang kita akan buat controllernya, ya, buat controller. Nah, di controller ini sama caranya, tinggal teman-teman klik kanan, kemudian buat usernya, ya, buat usernya diklik kanan, kemudian buat nama user, ya. Nah, untuk penamaan dari controller itu saya harapkan ya sebenarnya bebas sih nama mau apapun. Tapi kalau menurut saya bagusnya teman-teman silakan didefinisikan sesuai dengan table masing-masing yang ada di database. Ya. Contohnya tadi saya buat user kan, tabelnya user, berarti di sini ya harus saya buat controllernya, name-nya, nama filenya yaitu user. Kemudian kelasnya juga harus user, sama seperti nama filenya. Nah, jangan lupa nama dari kelas itu harus diawali dengan huruf besar, ya. Jangan lupa diawali dengan huruf besar. Jadi teman-teman kalau belajar mungkin nanti ketika mau lulus kan ada sertifikasi SKKNI itu. Nah, di situ nanti saya akan ngajar juga. Nah, itu ada standar penulisan dari variabel itu seperti apa yang bagus. Kemudian penulisan kelas, penulisan metode. Nah, di situ diajarin standarnya. Tapi itu standar umum. Biasanya setiap perusahaan itu memiliki standar yang berbeda-beda, ya. Nah, makanya kalau standar saya, ketika saya membuat controller DCI, itu harus mendefinisikan nama dari tabelnya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita mau melakukan routing, kita akan mengakses URL. Nah, itu yang pertama kali diakses itu adalah nama dari kelasnya atau nama filenya. Ya. Tapi untuk URL-nya itu nggak bakalan pengaruh huruf besar atau huruf kecilnya. Jadi kalau teman-teman buat di controllernya U-nya besar, di kelasnya dibuat U besar juga, ketika teman-teman akses kemarin standarnya ya, aturannya kan localhost, nama projectnya apa, /index.php, kemudian nama dari controllernya apa. Nah, ketika teman-teman definisikan U-nya di sini besar, nah ketika kita buat URL tadi, itu tidak perlu besar U-nya, nggak masalah. Jadi dia nggak peduli. Yang penting sama value-nya user ya user, nggak boleh pakai S belakangnya. Kalau pakai S pasti error. Ya. Nah, itu. Kemudian untuk ininya, apa namanya? Ini nama kelasnya ya. Nah, kemudian di sini ada extend CI controller. Artinya, kalau tadi kan kalau kita pengen menggunakan model, ya, nah itu butuh yang namanya CI model. Ya, artinya kita akan gunakan fungsi dari model tersebut. Nah, kalau kita gunakan CI ya, kalau kita ingin menggunakan controller ya harus kita tambahkan di sini extend CI underscore controller, ya, didefinisikan di sini. Kemudian di sini ada method construction, ya ini wajib. Jadi kalau teman-teman seharusnya udah tahu juga sih di semester 2 udah diajarin ya. Nah, jadi nanti kita akan include, kita akan panggil kelas yang berhubungan dengan user ini, kelas model atau kelas apapun itu di dalam method construction, ya. Nah, itu. Oke, nah di sini ada satu metode, yaitu public function index. Itu artinya ketika kita jalankan si user ini, ya, si user kemudian /index atau enggak ada slash. Kemarin kan saya sudah jelaskan juga, kalau kita pengen mengakses user saja, controller user saja, contohnya seperti ini ya. Saya contohkan. Nah, ini kan.
Si A user kan. Index. Nah, di sini kan hostnya apa dulu, silakan didefinisikan. Kemudian di sini nama projectnya, ini nih index.php. Nah, di sini selanjutnya adalah nama controller. Nah, ketika kita jalankan ini, dia akan mengeksekusi function index, ya. Jadi ketika kita jalankan ini, dia akan mengeksekusi function yang bernama index. Jadi kita nggak perlu definisikan di sini slash index, meskipun hasil outputnya sama, ya. Nah itu, seharusnya dia udah muncul. Oke, di sini muncul ya function indexnya. Nah di sini masih data yang lama ini, jadi belum saya ganti. Kan kalau di pertemuan sebelumnya kan seharusnya ada nama sama ini kan. Itu saya udah ketik di sini aja ya biar cepat juga. Nah ini. Nah ini ya, seharusnya ada nama, email, prodi, sama password. Nah kalau yang aksi ini baru saya tambahkan di modul yang kelima. Nah itu. Oke. Nah, kita udah bisa nih ngakses indeks. Artinya di sini kan kita load, kita panggil si view, kemudian di sini ada folder user. Di dalam folder user yang ada di dalam folder view itu ada file yang namanya list. Kita cek di sini. Oke, dia ada di view, ya. Kemudian ada di user, kemudian ada di list. Oke, di list.php. Nah, kita buka di sini isinya adalah yang tadi ya. Isinya yang tadi ini. Ya kan ada rendering dan lain-lain. Nah, kalau soal yang kemarin kan harus diganti itu isinya jadi apa? Nah, di sini saya hapus dulu kan. Puternya nggak usah lah. Sorry. Nah, di sini kita definisikan contohnya nomor dulu ya. Nama, kemudian email. Prodi, kemudian password, ya kan? Nah, nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, ini jadi ada dua data saja. Nah, sebenarnya yang footer ini nggak perlu lah, kita hapus saja biar nggak ganggu, biar bagus. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kan kemarin disuruh ngerjain, di tugasnya disuruh nampilkan dashboard sama user, ya kan? Nah, itu kan bisa kita edit aja di sidebar-nya. Nah, di sidebar ini tinggal kita hapus saja yang di dashboard itu sampai ke bawah. Sebentar. Oh ya, dihapus saja sampai sini. Nah, nanti kita save. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini kan dashboard nih. Tinggal ditambah aja menu satu lagi, copy aja. Copy, dipaste, kemudian FA karena user ya kita buat aja user. FA aja. Kok di situ? Salah. Seharusnya yang di sini. Ini user ya berarti. Nah, seperti itu ya. Kalau mau tambah row yang kayak di sini ya boleh juga. Tapi ini kita hapus aja lah. Biar rapi. Nah, seperti ini. Kan tampilan tugas yang kemarin kan seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan sesuai yang ada di modul, kita akan buat controller ya. Nah, di controller itu kita akan tambahkan ini, kita panggil model yang sudah kita buat. Nah, pemanggilannya itu didefinisikan di method constructor. Kenapa? Ya, karena kita ingin mengakses metode kelas model ini ke dalam ke seluruh function. Makanya kita harus letakkan dia ke method construction ya. Method constructor. Nah, itu ya. Secara teorinya silakan dipahami di PBO ya. Seharusnya udah ngerti lah. Nah, kita definisikan dulu di sini. Berarti kita buka di controller. Nah, controllernya. Nah, ini welcome si user. Nah, di sini kita panggil si model tadi. Kemudian di sini load. Load ini artinya kita memanggil file gitu ya. Memanggil file. Kemudian di sini ada model. Model ini adalah foldernya. Kalau teman-teman kemarin mau manggil file di dalam folder view, ya berarti view. Kalau teman mau manggil model di controller, ya controller gitu. Atau mau di library, ya library. Atau di apa helpers, ya di helpers gitu. Di slot helpers gitu. Nah, karena kita pengen manggil model, ya berarti di sini kita panggil load model. Tapi di sini modelsnya ini pakai S ya. Sedangkan di sini enggak. Karena memang standarnya dia memang tidak ada S-nya ya. Tapi kalau di foldernya memang ada S-nya ya. Kayak view kan ada S-nya folder aslinya. Tapi kan kalau di coding kan di slot view saja ya. Nah, itu. Kemudian di sini kita definisikan nama kelasnya atau nama file yang ada di dalam model yang sudah kita buat tadi di folder model. Nah, makanya biar aman kan harus sama nama file sama nama kelasnya. Jadi biar kita tidak bingung. Oke, kita definisikan di sini. User model. Oke, nah ketika sudah kita definisikan, nanti kita tinggal panggil aja metode-metode yang sudah kita definisikan tadi. Dan yang sudah saya jelaskan satu persatu tadi, ada get ID, ada update, ada insert, ada delete, ya kan? Nah, itu nanti kita tinggal panggil saja. Oke, selanjutnya kita udah buat ini. Nah, kemudian kita belajar untuk ini dulu. Untuk mengirim data dari controller ke view. Jadi kan sesuai dengan pengertiannya kemarin, controller ini adalah jembatan antara model dengan view, ya. Nah, makanya kita akan bypass dulu dari controller langsung kita kirim ke view, ya. Dari controller kita akan kirim ke view dulu. Nah, nanti baru kita panggil dari model, kita tampung di controller, kemudian nanti controller akan mengirimkan ke view. Nah, nanti kita akan coba itu dulu. Nah, tapi untuk sekarang, untuk latihan, untuk belajar, biar teman-teman paham, kita akan kirim data dari controller, data statis, contohnya di sini berhubungan dengan judul. Nah, data statis itu akan kita kirimkan ke view, yaitu di user list view nih. Caranya seperti ini. Kita definisikan dulu array-nya, variabelnya. Ini nggak harus data juga, bebas mau apapun itu. Tapi kalau standar saya buat yaitu $data. Jadi biar nggak bingung sih. Saya biasanya memang pakai $data, kemudian di dalam variabel data tersebut, saya definisikan dari objeknya. Array dari objeknya itu apa? Nama atribut dari array-nya, ya. Contohnya di sini saya definisikan judul, ya kan? Nah, kemudian di sini saya akan isi value dari judul ini, ya, di variabel data ini di dalam array. Contohnya saya kasih judul, kalau sesuai modul data user. Nah, ketika kita udah tampung ya value ini di data user di variabel data dalam bentuk array, yaitu nanti ada judul.
ada value-nya si data user ini, saya akan kirimkan data ke view. Jadi dari controller akan mengirim data ke view. Nah, caranya tinggal ditambahkan di sini koma dari datanya apa. Kita panggil variabel data ini dalam bentuk array. Jadi kalau teman-teman punya ratusan variabel yang statis, ya disimpan dulu, yang pengen dikirim ke view, ya disimpan dulu atau ditampung dulu dalam satu variabel data ini, satu variabel penampung, nanti kita set nama atributnya apa, karena nanti nama atribut ini yang akan kita panggil di dalam view. Ya, ingat-ingat nama atribut yang di sini akan kita panggil di dalam view. Ya, nah kemudian di sini ada value yang akan dikirimkan di dalam view. Nah value-nya bebas, bisa tipe datanya string atau tipe data yang mungkin angka atau bahkan array atau JSON bisa dikirimkan ke dalam view. Oke, karena kita pengen buat statis dulu untuk belajar biar paham. Jadi di sini saya sudah buat variabel data. Kemudian di dalam variabel data itu ada array, saya kasih atributnya yaitu judul. Di sini adalah value dari array judul dengan atribut judul. Nah, data ini saya kirim nih ke view user list. Kemudian saya kirim dengan mendefinisikan di sini koma $data. Oke, nah ketika kita udah definisikan, nah kita balik ke view karena di sini dibilang user underscore list. Oke, kita ke sini. Nah, kemudian di sini ada title, kita ganti. Ya. Nah, di sini akan kita cetak si judul. Sorry. Si nama atribut dari array-nya tadi, ya, atau yang ada di sini ya. Ingat, yang kita cetak itu langsung di dalam nama atributnya ini, bukan datanya. Kalau teman-teman cetak data itu keluarnya array, ya, keluarnya array. Tapi kalau teman-teman langsung definisikan $judul, itu akan langsung keluar value yang ada di sini. Oke, kita tes ya. Di sini title, kemudian di sini saya kasih sama dengan P2. Nah, ini bukanya PHP kan biasanya kurung sudut tanda tanya PHP gitu kan. Nah, kalau di sini ada kurung sudut buka tanda tanya sama dengan. Nah, ini sama seperti kita melakukan print di dalam PHP ya, sama seperti kita buka PHP echo nama variabelnya apa. Nah, sama seperti itu. Nah, kita definisikan di sini adalah judul. Ya, judul ini nggak ada variabel di dalam view ini ya, nggak ada variabel di dalam view ini yang bernama judul. Tapi variabel ini ada di dalam user. Nah, kita cek di sini. Atributnya yaitu judul. Kemudian array-nya itu variabelnya data. Nah, makanya di sini kita langsung panggil aja judul. Nggak usah pusing-pusing lagi. Ya. Nah, ketika kita udah simpan, kita tes di sini seharusnya akan muncul. Nah, ini data user ya. Data user udah muncul di sini. Nah, selanjutnya di sini ya. Nah, di sini itu ada select data ya. Artinya kalau tadi kita masih parsing data yang sederhana ya. Parsing data sederhana. Nah, sekarang kita akan tambahkan, kita akan hubungkan antara model, controller dengan view. Ya, jadi si model tadi udah melakukan query nih, select bintang from user. Udah keluar datanya dalam bentuk array gitu kan. Nah, data tersebut yang udah di looping atau udah dibuat di controller, di model, itu akan dikirim ke controller. Nah, cara mengirimnya ya sama seperti ini. Kita buka controllernya, kita definisikan, kita simpan dulu ke dalam data, yaitu users. Ya, saya kasih S, kenapa? Karena dia lebih dari satu. Tapi bebas saja, nggak harus pakai S. Ya. Karena kalau di CI
nggak ini ya, nggak mengikuti kaidah yang baku di dalam penulisan variabel. Tapi kalau di Laravel kalau nggak salah dia harus ada S-nya. Ya, contohnya kita pengen buat table gitu. Nah, belakangnya harus ada S. Kalau enggak, ya harus kita definisikan dulu di dalam modelnya kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau di CI bebas saja. Tapi saya di sini definisikan users ya. Oke, sama dengan nah di sini saya panggil this karena di sini modelnya sudah saya definisikan, makanya di sini this kita panggil user modelnya, kemudian kita panggil metodenya, ya. Metodenya tadi get, berarti kita panggil metode get yang ada di user model ini. Jadi kita akan lakukan query ini, ya. Nah itu, oke. Ketika udah kita save, titik koma. Nah kemudian kita tes dulu apakah dia berhasil nggak. Cara ngetesnya berhasil terkirim nggak gitu. Nah, cara ngetesnya saya cetak aja di dalam sini ya, sederhana aja. Biasanya ini untuk debugging aja. Jadi teman-teman ketika pengen ngecek apakah benar data dari model itu udah terkirim ke view atau tidak gitu kan. Nah, itu bisa didefinisikan di dalam table ini ya. Di dalam PHP ini, caranya print R kalau saya. Ya, print R, data, users tadi ya. Oke, di save, kemudian di refresh. Nah, di sini artinya udah ada ya dalam bentuk array, ya array ke 0. Di sini ada kelasnya apa. Nah, nanti kita tinggal lakukan looping saja. Nah, caranya karena di sini dia array, kemudian ada class object, berarti kita gunakan for each aja ya. Kalau teman-teman mau pakai for biasa, bisa juga. Tinggal cara pengambilannya aja, berarti kan. Kalau di for kan, for i count kurang dari count nama variabelnya apa tadi, users. Nah, baru nanti di echo row atau users, kemudian kurung siku i, kemudian nama objeknya apa. Kalau kita mau nama. Nah, tapi kita karena dia objek dalam bentuk array, kita gunakan aja for each, karena lebih gampang menurut saya. Ya, dibanding dengan for. Kalau for terlalu ribet, terlalu pusing kita memikirkan looping-loopingnya. Nah, caranya tinggal for each di sini ya. Nah, di sini ada variabel ya variabel penampung ini semua, ya kan? Nah, contohnya di sini saya pengen nampung si user tadi kan. Nah, si user kan ini outputnya, ya. Outputnya dalam bentuk array ini. Kemudian ada key. Key ini sama seperti index, ya. Kalau array kan pasti indeksnya diawali dengan 0. Nah, indeks itu disimpan di dalam key ini. Ya, di dalam key ini sebentar. Sebentar. Oke, jadi itu ya. Key ini nanti akan menampung indeksnya. Contohnya di sini si Mahrus ini indeks keberapa, si Otong ini indeks keberapa. Nah, itu akan disimpan di dalam key. Nah, kemudian di sini ada panah ya, value. Nah, value ini sama seperti dia akan menampung per baris. Menampung per barisnya. Contohnya satu baris tadi dia menampung Marus. Nah, nanti di Marus ini, di objek atau di array atau di indeks si Marus ini mau ngambil apa? Apakah mau ID, nama, atau prodi, atau email, atau password. Nah, makanya nanti kita akan cetak si value-nya ini, ya. Oke, nah di sini kita akan looping. Nah, ketika kita looping ya kita akan kalau kita ngomongin table di sini ya, kita akan looping row-nya. Ya.
kita akan looping barisnya, TR-nya ini, table row. Nah, oke, kita copy satu TR ini dari sini sampai sini. Ini nggak perlu lah, nggak usah ya. Nah, selanjutnya ini kan di dalam PHP, kita tutup dulu PHP-nya agar nah seperti ini, agar si TR-nya ini bisa melakukan looping ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada loopingnya pakai for each kan. Nah di sini ada TR-nya juga. Jadi tinggal kita sesuaikan aja, ya kan. Jadi biar si TR ini akan di looping. Nah oke, di sini karena ada nomor ya berarti kita cetak seperti ini karena mau echo ya. Key plus 1. Kemudian di sini value ya. Karena kita mau manggil nama ya berarti kita ambil dulu data per barisnya di dalam variabel value, kemudian kita panggil objeknya dari kelas tadi. Objeknya yaitu ini. Kalau mau manggil ID ini, kalau mau manggil nama berarti nama. Oke, berarti di sini value kita panggil objeknya yaitu nama. Oke, seperti ini ya. Kita copy aja biar cepat. Oke, nama nama email ya. Nama email. Kemudian di sini ada prodi. Kemudian di sini ada password. Kemudian, nah itu. Nah, ketika kita tes, nah dia akan muncul namanya siapa sesuai yang ada di database, ya kan? Nah, sekarang kita akan tambahkan ini. Ini udah ya. Udah. Nah, kita tambahkan action atau aksi untuk edit dan hapus. Kita tambahkan aksi di sini. Sini saya tambahkan juga PD-nya. Nah, kemudian untuk aksinya di sini kan ada ikonnya. Nah, itu ambil aja dari template ya. Template-nya kan kemarin ada di Marus 3SIA, kemudian assets kan. Nah, muncul template-nya seperti ini. Nah, kalau kemarin saya ngambil dari sini. Nah, caranya tinggal di-inspect aja. Kemudian klik kanan ini. Inspect, kemudian edit as HTML. Kemudian kita ambil copy. Di sini karena kita ingin jadikan dia URL, berarti kita harus tambahkan href ya. Jadi biar dia ada linknya. Oke, href, sini paksakan. Nah, seperti itu. Ini untuk edit, ini untuk delete. Ini untuk delete, ini untuk edit. Nah, di batch-nya karena dangerous, berarti itu warnanya merah. Nah, di sini kita bisa ganti. Contohnya, karena kita mau hapus, berarti trash. Address, di sini warning. Berarti karena edit, berarti pensil ya. Oke, kita tes. Sini saya balik lagi. Oh, ternyata editnya bukan pensil ya. Edit ya. Nah, oke. Nah, udah muncul ya. Ininya URL-nya. Nah, itu. Oke, nah ketika udah muncul, tugasnya sekarang di sini udah selesai sampai sini. Nah, kita buat controller untuk hapus data di user. Nah, caranya, ya ini tugas sebenarnya, tapi saya
kasih tahu juga ya. Jadi kita buat di sini functionnya hapus. Karena dia akan mengirim parameter ID yang akan dihapus, ya berarti kita harus tambahkan di sini ID-nya. Kemudian kita panggil this load this user underscore model, kemudian delete ya ID. Nah baru di sini redirect untuk mengembalikan redirectnya ke halaman awal. Redirect ya. Redirect. Redirect. Nah ini. Nah ini kita balikkan lagi ke controller si user. Ya, jadi dia balik ke sini lagi. Oke. Nah kemudian kita udah buat nih function hapus ya atau delete. Nah selanjutnya ketika kita klik ini, ya kan, ketika kita klik hapus ini, seharusnya dia akan menghapus datanya kan. Nah itu tinggal kita arahkan aja. Jadi nanti kita akan arahkan dia ke controller user. Berarti kan URL-nya kan nanti localhost / nama projectnya apa / index.php kemudian / nama usernya apa, nama controllernya apa, kemudian / nama functionnya apa. Nah, di sini nama functionnya yaitu hapus, kemudian / lagi yaitu nama atau ID berapa yang akan dihapus. Nah, ID itu yang ditampung di sini. Oke, nah kita coba, berarti di URL-nya ya. Nah, di href ini tinggal kita echo saja, seperti ini ya. Nah, kita gunakan set URL. Set URL ini ya sama seperti kita definisikan base URL ya. Kalau base URL kan cuman localhost / nama project kita. Nah, tapi kalau set URL itu udah ada index.php-nya. Jadi index.php-nya. Jadi kita nggak perlu lagi definisikan localhost apa namanya, nama project / index.php-nya, ya kan? Nah, selanjutnya tinggal kita definisikan aja nama controllernya apa, kemudian parameter yang akan dikirimkan atau dihapus apa, ya. Nah, di sini kita tinggal definisikan, nah, kok Maru sih, siapa namanya, user / ID-nya berapa. Nah, ID biar kita bisa menghapus, ketika kita pilih ini yang terhapus ID yang pertama, kita ketika pilih ini yang terhapus ID yang kedua, nah itu harus kita panggil si ID-nya, ID dari database tadi. Nah, caranya tinggal kita titik aja di sini, titik, kemudian value ID. Harusnya nggak ada masalah lagi sih. Oke, nah kalau udah kita tes ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini di mana nih? Oh, sorry, salah. Ini di edit ya. Seharusnya di sini. Nah, oke. Nah, ini kan. Nah, ketika kita lihat URL-nya, dia, kalau teman-teman lihat di samping kiri atas nih, di atas elemen, nah itu kelihatan URL-nya kan, localhost 888, nama project-nya apa, index.php, kemudian nama controllernya apa, yaitu user di sini. Oh, yang satu lagi lupa, yaitu nama functionnya, ya. Nama functionnya hapus di sini. Jadi kita akan memanggil si hapus tadi ya. Si hapus yang ada di sini, yang udah kita definisikan functionnya. Nah, makanya kalau kita refresh, ya, namanya URL-nya bisa kita lihat di bawah itu, user / hapus / ID yang dihapus berapa. Kita arahkan yang kedua, user / hapus / 2. Nah,
Ketika kita klik, dia akan melakukan redirect dan datanya terhapus. Oke, nah itu ya berhasil berarti. Oke, nah selanjutnya tugasnya apa? Disuruh menambahkan ini ya, tambah data di atas. Nah, itu tinggal di listnya aja. Di sini kita tambahkan, saya ambil dari sini aja nggak apa-apa. Sorry. Yang ini nggak apa-apa lah, karena kalau remove kan, yang ini kan untuk mengetikkan. Kalau X ini untuk menghapus. Menghapus nggak perlu lah. Kita hapus saja ini. Kemudian kita enter di sini, kita pastikan. Nah, kemudian karena kita mau arahkan ya kita harus pakai href ya. Href href kemudian isinya yang tadi ini karena dia warna biru, kalau di Bootstrap kan ada biru. Kalau biru itu primary, kalau default itu gray atau abu-abu. Kalau warning itu orange, kalau merah itu danger, kalau hijau itu sukses. Terus apa lagi? Ya ada banyak, silakan dicari aja. Karena di situ biru ya saya set di sini primary. Kemudian di sini ikonnya silakan dihafal juga. Kalau tambah biasanya plus sih. Ya coba ya. Tambah data. Oke. Nah, udah muncul ya. Nah, nanti ketika kita klik tambah ini, dia akan mengarahkan ke form user ini. Berarti gimana? Nah, itu silakan dicari ya. Pokoknya ketika diklik ini, dia nambahkan ke akan muncul formnya. Sebenarnya formnya udah kita buat sih URL-nya di welcome. Saya contohkan yang di welcome saja ya. Nah, ini ya user form. Berarti kan kita harus definisikan lagi di sini. Ya, definisikan lagi di dalam sini. Di mana? Sorry. Tambah data di href-nya ya. Sama dengan gini kan. Nah, kemudian set URL sama seperti tadi ya, set URL berarti slash nama controllernya yaitu welcome, kemudian slash functionnya yaitu user form. Jadi ketika nanti kita klik tambah data, dia akan membuka controller welcome, ini controllernya, kemudian dia akan buka function user form. Nah, user form itu ini. Nah, sedangkan di sini user form itu manggil si view, yaitu si user form. Nah, seharusnya udah ya. Kita klik tambah data, dia akan muncul di sini. Tapi di sini belum saya isi. Belum saya edit yang di modul yang kedua itu ya. Nah, kalau teman-teman ya seharusnya udah muncul ada nama, prodi, dan apa namanya, email dan password. Nah, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Tidur semua? Nggak ada, Pak.